Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita bertemu lagi dengan Seblak Palu bersama Kang Husen. Kali ini saya akan membuat koktail buah atau es buah jadul. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, saksikan terus step by stepnya. Nah, ini dia teman-teman, bahan-bahan buah yang biasa saya gunakan untuk membuat koktail buah atau es buah jadul. Itu diantaranya nanas masak, terus ada bengkoang, kolang-kaling, terus ada pepaya. Adapun pepaya boleh juga mengkal, boleh juga masak. Oke, kita akan lanjut pada proses teman-teman. Oh ya teman-teman, adapun jumlahnya atau banyaknya bahan yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan aja ya. Baik teman-teman, pertama saya akan kupas dulu pepayanya. Ini pepayanya sudah matang, jadi agak lebih gampang kita kupasnya. Mungkin ada trik lain teman-teman untuk mengkupas ini, cuman ya kita kupasnya gini aja deh. Kira-kira teman-teman tahu ini pepaya apa ini? Tapi saya dengar ini namanya pepaya California. Ya, teman-teman sudah kita kupas. Kemudian kita belah dua. Oke, nah ini bijinya sudah bisa ditanam ulang ini. Nah, ini teman-teman yang terakhir agak pepayanya agak mengkal, jadi butuh tenaga untuk mengupasnya. Ya, kita akan buang atasnya dulu. Ya, agak keras ya. Ya, kelihatan agak mengkal ya teman-teman. Aromanya masih tercium, aroma getah mentahnya. Ya udah selesai teman-teman, kita akan belah dua. Ya. Oh, ternyata bijinya masih sedikit. Oke, bersihkan dulu dalamnya. Oke
Oke teman-teman, untuk pepayanya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuka dulu kulitnya nanas. Oke, ini saya siapkan 2. Kita akan potong ujungnya dulu ya, supaya bisa ditanam ulang ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan buang apa namanya teman-teman, saya nggak tahu namanya, yang jelas buang ininya. Semenjak kecil biasa saya rasakan ini gatal gitu. Kita buang ininya. Posisinya sudah umum ya teman-teman, begini. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita akan belah-belah dulu. Bagi teman-teman yang masih mau pakai ini boleh juga, tapi kalau saya ya nggak pakai deh, dibuang aja ini, soalnya keras. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan buka bengkoang. Karena tadi nanasnya sudah selesai semua. Jadi teman-teman, kita mengupasnya pelan-pelan karena agak keras. Jadi kalau kita mengikuti alurnya, kalau udah ketemu enak. Gampang-gampang susah untuk ngupas kulitnya teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman sudah. Emang agak gampang susah juga. Oke, kita rendam. Baik teman-teman, ini buah tadi yang sudah kita bersihkan, kita cuci. Ini jadinya. Dan yang bahan terakhir yaitu buah kolang-kaling. Ya, kita akan potong 2. Ini dia teman-teman, kolang-kaling. Jadi kolang-kaling ini biasa kadang dibikin manisan. Nah, ini juga kita akan bikin koktail buah atau es buah jadul. Oke, kita akan potong teman-teman. Ini teman-teman bahan campurannya. Pertama gula. Kalau gula itu tergantung dari bahan buah banyaknya gimana.
atau tergantung selera teman-teman apakah ingin kemanisannya bagaimana. Kemudian ini kapur sirih, kemudian sitrun, dan garam. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Oke, teman-teman, berikutnya untuk bahan campurannya saya akan menggunakan kapur sirih. Karena yang saya gunakan ini adalah buahnya banyak, jadi kapur sirihnya pun saya gunakan 3 sendok. Tapi adapun kalau teman-teman hanya sedikit aja buahnya, 1 sendok saja udah cukup. Oke, kita akan tunggu sampai mengendap. Ya, kita campur-campur dulu sampai tercampur. Kemudian kita akan endapkan mungkin kurang lebih sekitar 1 jaman, mudah-mudahan sudah mengendap. Nanti kita akan gunakan airnya. Fungsinya untuk nanti buah tersebut kita rendam dengan air kapur sirih tersebut. Tujuannya agar buahnya yang tadinya lembek agak keras di luar tapi lembek di dalam. Baik teman-teman, kita akan step berikutnya. Ya teman-teman, ini yang sudah saya rendam tadi kapur sirihnya. Kurang lebih sekitar 1 liter saya rendam di sini. Kita akan ambil airnya, kemudian akan saya tuangkan ke dalam air ini. Kalau yang kuning ini, nantinya kita akan rendam buah di sini. Kita akan merendam buah pepaya sekitar 2 jaman karena pepayanya kan sudah masak. Jadi kalau sudah masak, kita rendamnya agak lama supaya dia agak keras. Oke, kita akan masukkan sekitar setengahnya aja ini. Ya, boleh. Ya, kita akan ambil pepayanya. Saya menggunakan ini teman-teman karena sudah masak sekali. Oke, kita mulai. Adapun mungkin nanti pepaya yang agak mengkal saya akan iris-iris saja. Karena kalau yang udah masak begini saya iris-iris, khawatirnya hancur teman-teman. Ya teman-teman, sudah selesai yang sudah tadi saya cungkil pakai alat ini. Nah, sekarang saya akan mengiris pepaya yang ini harus diiris. Ya teman-teman, ini yang saya kasih bulat-bulat tadi. Nah, adapun yang ini saya mengiris-iris. Kita akan iris kotak-kotak teman-teman.
Ya teman-teman, tadi terlalu besar jadi saya iris lagi lebih tipis, kemudian akan dipotong dua begini. Ya, selanjutnya teman-teman saya akan merendam di wadah kedua. Rencananya ini kita akan direndam sekitar 1 jam saja. Oke, saya akan masukkan dulu kapur sirihnya. Nah, ini bahannya adalah nanas. Kita iris kecil-kecil. Oke, iya, kita masukkan. Ya, nanasnya sudah selesai teman-teman. Selanjutnya bahan berikutnya adalah bengkoang. Kita akan iris kotak-kotak. Adapun teman-teman, kolang-kaling ini mungkin nggak direndam karena biarpun dimasak dia tidak hancur. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai kita rendam. Nah, ini kita akan proses mencuci dari kapur sirihnya. Jadi kita kasih tiris begini, kemudian kita masukkan ke air ini dan kita cuci sampai airnya betul-betul bening nantinya. Jadi bisa kemungkinan nyucinya berapa kali sampai bening. Ya teman-teman, sambil kita menunggu buah yang tadi kita sudah cuci supaya lebih kering airnya, kita akan proses masak air dulu. Untuk campurannya adalah pertama garam sekitar setengah sendok.
Oke, kurang lebih gini. Kemudian gula pasirnya 1 kilo kita sekalian masukkan, kita masak. Oke, kita aduk-aduk teman-teman. Nah, nanti kita biarkan sampai mendidih. Oke teman-teman, sudah mendidih airnya. Kita akan masukkan buah yang tadi sudah tiriskan. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau membuat kayak begini, untuk rasa manisnya tergantung dari seleranya teman-teman. Kalau misalkan mau manis sekali bisa ditambahkan gulanya. Mungkin untuk sebagai perbandingan, supaya manisnya manis sekali, perbandingannya 1:2, di mana airnya 1 liter, gulanya 2 kilo. Oke teman-teman, jadi saya ulangi lagi. Jadi teman-teman yang ingin membuat es buah begini sebagai perbandingan, jadi kalau airnya 1 liter, maka gula pasirnya 2 liter. Jadi 2:1. Oke, kita akan tunggu sampai mendidih. Nah teman-teman, ini sudah kelihatan setengah matang buahnya. Kita matikan apinya, karena tadi sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai uapnya berkurang. Nanti setelah uapnya berkurang, kita akan masukkan citron. Adapun citron teman-teman ya opsional saja. Bagi teman-teman yang mungkin suka asam banget, bisa ditambahkan lebih banyak sambil kita rasa-rasa, sambil kita memasukkan citronnya. Adapun ya yang mungkin kurang, yang suka kurang asamnya, tinggal dikurangi aja citronnya. Ya teman-teman, sudah berkurang uapnya. Saya akan coba masukkan sedikit dulu sambil kita rasa-rasa nanti. Oh ya teman-teman, adapun untuk papayanya, sengaja saya masak terpisah karena saya membuat es buah ini dalam jumlah banyak untuk persiapan Idul Fitri, Lebaran. Jadi saya masaknya terpisah. Nanti kita akan gabungkan setelah masak. Ya teman-teman, alhamdulillah sudah selesai es buahnya atau koktail buahnya. Rasanya manis, segar pokoknya teman-teman. Dan perlu dicoba sama teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak telah menonton channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.